Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton, dan di video ini kita akan membahas tentang metode kualitatif ya untuk penelitian klinis, yang dimana video ini merupakan bagian kedua dari 4 video yang menjelaskan topik yang sama ini untuk mata kuliah metodologi penelitian di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, kali ini kita akan bicarakan tentang sampling methods untuk metode penelitian klinis kualitatif ya. Nah, kalau kita ingat ya, ada metode sampling secara probability ya, atau kita sebut sebagai yang random gitu ya, dan yang non probability sampling yang deliberate ya, yang ditentukan langsung begitu ya. Nah, kalau yang probability sampling itu ada macamnya, simple random sampling dan lain sebagainya sampai multi-stage sampling. Kalau yang non probability sampling, dan di sini ada kotak kuning ini untuk menunjukkan bahwa inilah yang sering digunakan pada penelitian kualitatif ya. Ada macamnya purposive sampling, quota sampling, chunk sampling, snowball sampling, sama convenience sampling. Nah, apa itu, kita bahas satu persatu. Purposive sampling ya, itu dilihat dari kriteria yang didefinisikan, kriteria mengenai partisipan yang didefinisikan oleh peneliti gitu ya. Jadi penelitiannya harus partisipan seperti apa yang ingin diikutkan dalam penelitian ini, itu sudah dibuat terlebih dahulu. Misalnya contohnya apoteker atau klinisi atau asisten apoteker, pasien diabetes dan lain sebagainya. Jadi itu bisa kita sebut sebagai purposive sampling ya. Jadi kalau sudah kita tentukan ya, kemudian kita dekati, kemudian ya, kita jadikan sampel, itu namanya purposive sampling. Bisa jadi juga dengan pendekatan quota sampling. Jadi dari ditentukan dulu jumlah sampelnya itu berapa ya. Misalnya kita ingin membahas tentang misalnya pelayanan farmasi di komunitas ya, di apotek, yang kita tentukan ya kuotanya itu 5 community pharmacist, misalnya dari berbagai macam jenis farmasi, misalnya yang jaringan atau yang mandiri, yang ada di daerah periferal, yang ada di daerah urban, yang kota dan kota, yang di dekat fasilitas kesehatan dan yang tidak, dan lain sebagainya. Gitu ya. Misalnya kita kuotakan 5 gitu. Kemudian juga dari masing-masing apotek gitu atau farmasi komunitas, kita juga asisten apotekernya juga kita jadikan partisipan, kita minta untuk berpartisipasi. Nah, misalnya seperti itu menggunakan quota sampling. Nah, chunk sampling itu istilah ini digunakan untuk yang pasiennya lebih partisipannya itu ya berdasarkan dari availabilitasnya, ketersediaannya. Misalnya yang sedang ada di ruang tunggu dari suatu apotek, misalnya dari ruang tunggu suatu yang ada di rumah sakit ya, di klinik dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Jadi kalau yang ada ya wes diambil aja gitu ya. Nah, berarti ya harus lobby terkait karena nanti metode penelitian kualitatif itu mendalam, berarti juga butuh waktu yang lama untuk ngobrol gitu ya dengan partisipan, berdiskusi dengan partisipan. Baik, kemudian ada snowball sampling. Nah, snowball sampling ini adalah teknik sampling non probability yang menarik, agak berbeda dari yang lain, dan ini biasanya digunakan untuk special case gitu ya. Special case yang dimaksud yang saya maksud di sini adalah yang biasanya untuk populasi yang sukar untuk dicapai, yang sukar untuk didekati dengan cara biasa gitu, karena ini terkait dengan kerahasiaan tertentu ya, privasi dan lain sebagainya. Misalnya untuk misalnya kita ingin meneliti tentang isu yang agak sensitif gitu ya, misalnya tentang obat aborsi yang pernah digunakan oleh pelaku aborsi gitu ya, yang pernah punya pengalaman aborsi misalnya. Ini kan isu sensitif di masyarakat, tidak mudah untuk diterima, sangat tidak mudah untuk diterima. Maka ketika kita ingin melakukan itu, paling cocok adalah
metode samplingnya adalah dengan menggunakan snowball. Karena misalnya mereka bisa mengetahui ini dan itu bisa jadi salah satunya adalah dari teman dan lain sebagainya. Jadi dengan snowball sampling ini kita memperoleh satu partisipan yang bersedia dan jelas rahasia kita lindungi. Kemudian nanti dia bisa mengarahkan kita atau tidak ke partisipan selanjutnya gitu ya. Maksudnya apakah ada teman yang juga memiliki isu yang sama dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu ini bisa diibaratkan sebagai snowball, karena snowball itu atau bola salju itu kalau menggelinding dari atas gitu ya ke bawah, diluncurkan gitu, semakin lama semakin besar. Nah, kita memperoleh sampelnya dari situ sampai jenuh, dalam arti biasanya sampai jenuh, sampai kurang lebih di populasi itu ya sudah ya itu yang sudah yang kita dapatkan gitu ya, sampai jenuh gitu istilahnya. Baik, saya seperti itu. Atau pelajar ya SMP misalnya yang sudah pernah mencoba-coba menggunakan zat terlarang misalnya, atau mungkin ya itu bisa dengan cara snowball sampling. Ini yang disebut dengan hard to reach population. Baik, demikian tentang metode sampling ya. Kemudian di video selanjutnya kita akan bicarakan tentang data collection. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.